Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku Yudhistira di Review Official. Nah, gimana nih kabarnya buat teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Seperti biasa, pada siang hari ini aku mengajak teman-teman semua untuk kembali berdiskusi, ngobrol mengenai isu-isu trending topik yang akhir-akhir ini sering sekali diperbincangkan di tengah masyarakat, yakni soal amandemen. Nah, amandemen ini merupakan satu hal yang sangat krusial ya. Nah, oleh karena itu, saat ini kita sudah terhubung dengan salah seorang aktivis dari Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, ini kita agak jauh nih mainnya nih, ke Malang gitu. Sudah terhubung dengan Muhammad Iqbal Syahputra. Assalamualaikum, Bang Iqbal. Waalaikumsalam, Bang. Aduh, luar biasa ya. Sehat-sehat, Bang? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, bagi teman-teman semua, bagi yang belum tahu nih siapa Bang Iqbal. Jadi Bang Iqbal ini adalah Ketua Umum Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Wah, jadi kita nggak kaleng-kaleng nih kalau ngundang beliau nih. Langsung aja nih, soal amandemen nih Bang, gitu kan. Amandemen ini sebenarnya sudah mulai berhembus dari awal-awal periode kedua Presiden Jokowi. Gitu. Cuman kembali berhembus di tahun 2021 ini ketika sidang paripurna tanggal 16 Agustus yang lalu gitu, antara MPR bersama dengan Presiden dan Wakil Presiden. Nah, publik bertanya gitu Bang, apa sih urgensinya untuk melaksanakan amandemen gitu? Apalagi usia reformasi baru menginjak 19 tahun gitu. Kira-kira menurut Bang Iqbal sendiri nih, berdasarkan kacamata sebagai aktivis ataupun mahasiswa, apakah ada urgensinya gitu untuk kita melaksanakan amandemen gitu Bang? Silakan Bang Iqbal. Oke, terima kasih kepada Bung Yudhistira tadi ya. Kita akan berbicara mengenai amandemen. Nah, mungkin yang perlu kita ketahui tentang amandemen ya, khususnya yang pembicaraan kita ini mengenai haluan negara. Ya, kalau kita berkaca kepada sejarah kan sebenarnya ini bukan suatu isu yang baru, bahkan ini sebenarnya sudah dilaksanakan sejak Orde Baru. Ya, kalau di Orde Baru itu istilahnya itu adalah GBHN kan, Garis Besar Haluan Negara. Namun kemudian pada waktu-waktu dekat ini ya MPR bersama Presiden dan Wakil Presiden mengistilahkan dengan hal yang baru yaitu PPHN, yaitu pokok-pokok haluan negara. Nah, namun tentu kita bisa mengkritisi bersama tentang amandemen ini. Kalau dilihat dari sisi politik ya, bahwa rasionalisasi yang diberikan oleh Ketua MPR ya, bahwa MPR itu perlu kemudian diberi wewenang kembali untuk mengatur haluan negara. Ya, pokok-pokok haluan negara. Seperti yang dilakukan pada baru sebenarnya kurang lebih, ya kan, di mana MPR itu kan mengubah wewenang jabatan presiden. Nah, nanti kan kita lanjut pada pembicaraan hal itu juga begitu. Ya, ini menjadi sesuatu yang berbahaya sebenarnya bagi saya untuk saat ini. Karena apa? Karena reformasi itu kan hadir untuk melawan ataupun menjadi kontra narasi dari Orde Baru, di mana Orde Baru itu terkesan sangat otoriter dan hanya dipanggungi oleh satu aktor politik saja. Namun kemudian dengan mengubah aturan itu menjadi lebih kepada demokrasi, kepada rakyat, ya kan? Artinya presiden maupun pemerintah itu bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada MPR. Tapi seandainya PPHN ini kemudian hadir, maka PPHN yang dibuat oleh MPR itu harus wajib dilaksanakan oleh lembaga eksekutif negara, yang dalam hal ini adalah Presiden dan Wakil Presiden. Ya, artinya apa? Yang berbahaya itu di sini. Saat kemudian MPR merasa Presiden dan Wakil Presiden tidak mampu untuk melaksanakan tugas ataupun haluan negara yang ada, maka dia punya hak untuk mengganti. Ya, itu mengganti yang dipilih lagi oleh MPR. Ya, siapa yang pengganti selanjutnya? Kalau kita yang sekarang ini kan reformasi kan kita demokrasi ya. Presiden dan wakil presiden itu dipilih langsung oleh rakyat. Ya, kalau seandainya pembahasan kita itu kepada alur politik,
ya bisa jadi ada tendensi kepentingan bagi saya dengan adanya wacana amandemen pokok-pokok haluan negara ini. Nah, mungkin itu. Oke. Benar-benar. Sedikit meluruskan ya. Tadi saya menyebutkan usia reformasi 19 tahun. Mohon maaf. Jadi reformasi ini hingga tahun 2021 ini sudah menginjak usia 22 tahun. Ini kekeliruan ya, mohon maaf ya. Benar sekali yang dibilang Bang Iqbal bahwa salah satu pasal yang akan dihidupkan kembali ini mengenai pokok-pokok haluan negara gitu kan, yang dimana dikhawatirkan kedudukan MPR ini malah akan di atas presiden gitu, sehingga kapanpun presiden ataupun wakil presiden bisa diberhentikan oleh MPR, artinya kembali lagi ke masa orde baru gitu. Nah, kalau beberapa pakar hukum tata negara itu mengatakan kita ini setelah reformasi ini kan menganut sistem presidensial. Namun entah kenapa gitu ya, kalau seandainya amandemen ini nanti dilanggengkan, maka sistem presiden kita ini apa ya? Mungkin ada yang mengatakan sistemnya tetap presidensial tapi rasa-rasa parlementer gitu. Ini menjadi gimmick tersendiri bagi masyarakat. Nah, kemudian nih Bang Iqbal, selain mengenai pokok Bambang Susatyo, kekhawatiran publik yakni mengenai periode atau masa jabatan presiden. Nah, ada yang mengatakan bahkan sudah dibentuk ya sebuah komunitas, salah katakan itu Jokowi Prabowo. Sebenarnya ya, menurut Bang Iqbal sendiri ideal nggak sih kalau seandainya gitu presiden wakil presiden itu masa jabatannya 3 periode gitu, Bang? Silakan, Bang. Bagi saya kurang sepakat sebenarnya adanya perpanjangan periodisasi dari wakil presiden, karena kembali lagi berangkat kepada hakikat dari reformasi itu. Reformasi ini kan hadir untuk melawan adanya tendensi atau aktor politik yang sifatnya sangat sentralisasi, hanya satu atau dua orang aja gitu, ya kan. Layaknya kita analogikan aja berkaca di baru. Semua itu berkaca kepada Soeharto. Apa Soeharto yang menjawab Soeharto, ya, yang berpikir Soeharto, kebijakannya kebijakan Soeharto, ya. Tapi reformasi nggak seperti itu, ya. Bukan hanya presiden dan wakil presiden, tapi seluruh komponen negara itu punya wewenangnya masing-masing. Kalau seandainya jangka waktu presiden itu diperpanjang dan ini menjadi wewenang dari MPR, saya pikir ya kembali yang seperti Bang Yudi katakan tadi, ya kita presidensial tapi rasa-rasa parlementer. Kedudukan MPR ini lebih tinggi daripada presiden itu sendiri, ya kan? Atau bisa jadi seandainya ada kepentingan politik, aktor-aktor dari beberapa partai, MPR selesai, tuntas, jadi monarki lagi mungkin kan? Nah, siapa yang tahu? Mungkin begitu, Bang. Kekhawatiran terus-menerus ya, karena sebenarnya dari Presiden Jokowi sendiri itu wanti-wanti gitu. Beberapa media sudah mengabarkan presiden pertama pertama itu, yang kedua mengenai haluan negara gitu. Sebenarnya ada sudah diinformasikan presiden itu sebenarnya nggak setuju dengan adanya pokok haluan negara, tapi nggak tahu ya apakah ada dorongan-dorongan dari partai politik sehingga harus adanya pokok-pokok haluan negara. Padahal pada saat amandemen ketiga atau keempat ya kalau tidak keliru itu mengenai pokok haluan negara, kemudian di pasal 7 mengenai periodisasi atau masa jabatan presiden itu sudah dihapuskan. Dalam arti kata presiden hanya boleh maksimal 2 periode dan pokok-pokok haluan negara itu tidak lagi menjadi suatu patokan bagi pemerintah untuk bekerja gitu. Nah, kemudian ini Bang, kekhawatiran itu masih berlanjut bahwa di masa atau rezim Jokowi ini sebenarnya tidak menjadi satu hal yang sulit untuk melaksanakan amandemen, karena memang
semua partai politik, 80% partai politik itu mendukung Presiden Jokowi. Bahkan sudah ada pendatang baru ini, Partai Amanat Nasional terang-terangan kemarin sudah mendukung Presiden Jokowi. Artinya sudah masuk ke lingkaran istana. Menyisakan 2 partai politik saja. Nah, kira-kira demokrasi di negara kita ini apakah akan tetap berlangsung dengan adanya amandemen? Artinya setelah amandemen apakah itu menjamin tetap demokrasi negara kita stagnan atau bahkan naik atau malah semakin turun gitu Bang, menurut Bang Iqbal? Silakan. Oke, kalau menurut saya untuk lingkungan ataupun kondisi politik yang ada di negara kita, saya skeptis sebenarnya kalau menggunakan amandemen ini akan memajukan kondisi negara kita. Pertama, rasionalisasi saya adalah kita negara yang belum bebas dari korupsi. Ya, banyak sekali tendensi kepentingan dari seluruh aktor-aktor politik yang ada di Indonesia. Itu sudah sangat jelas. Media, ya, bahkan dari orang-orang yang kita sering lihat di TV, ya, di gadget, ya, di sosial media itu banyak sekali. Ya, dan saya pikir tendensi kepentingan itu sangat banyak. Bisa dilihat partai-partai itu kemudian hanya bersatu. Ya, bersatu 80% mendukung Jokowi. Artinya apa? Saya malah merasa bahwa partai ini kemudian kehilangan idealisnya dan hanya mementingkan kepentingan-kepentingan yang ada di internalnya saja. Begitu. Ya kan? Kalau seandainya semua nyatu, terus check and balance-nya dari mana? Bayangkan hanya ada 2 yang menjadi oposisi. Apakah itu merepresentasikan sebagian dari rakyat Indonesia? Ya kan? Sangat jauh bagi saya. Ya kan? Korupsi dan kepentingan politik itu yang menjadi alat yang berbahaya. Ya, bayangkan berapa sih anggota MPR ya tinggal dikasih lewat jalur belakang, saya pikir sudah selesai. Ya gitu, tambahlah 1 periode lagi, tahu-tahu tahun depan pas sudah ditambah lagi 2 lagi lah, ya. Kayak ditawar-tawar ya. Saya pikir pemerintahan itu janganlah hanya dianggap semacam itu, tapi ya harus kita seriusi begitu. Nah, mungkin itu dari saya. Oke, berarti bisa dipastikan meskipun adanya amandemen ya, baik itu entah itu pembahasan PPHN ataupun periode masa jabatan presiden itu, bisa dipastikan indeks demokrasi kita semakin menurun gitu ya Bang ya. Oke, kemudian saya sangat setuju apabila memang kalau 80% partai politik sudah mendukung Presiden Jokowi, artinya oligarki benar-benar semakin mengakar gitu. Artinya akarnya saja sudah kuat gitu. Nah, kalau kita berbicara sedikit radikal lah gitu. Mungkinkah gitu akan terjadi gejolak gitu Bang di tengah masyarakat atas penolakan amandemen itu Bang? Karena ini mainannya konstitusi loh. Kalau kemarin oke lah kita berbicara kayak undang-undang ya, di level undang-undang adanya undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law. Oke. Lagi-lagi pemerintah tidak menggubris itu. Tetapi ini mainannya sudah konstitusi gitu. Akankah gitu Bang kita di tengah masyarakat atau rakyat sendiri akan terjadi gejolak gitu sebelum di tahun 2024 gitu. Saya pikir itu ada kemungkinan besar akan terjadi. Karena apa? Ya, kita lihat sendiri dengan kondisi lingkungan yang ada pertama dulu. Ya, kita sedang terkena apa sih? Pandemi saja belum selesai. Ya, masyarakat itu banyak yang masih perlu vaksin, ya, kesehatan, bahan pokok dan lain sebagainya. Tapi kenapa tiba-tiba concern pemerintah itu malah membahas tentang konstitusi, undang-undang dan lain sebagainya, ya kan? Ini kan menjadi suatu tanda tanya besar. Apa sih yang menjadi concern pemerintah? Ya, apakah hanya membenahi internal pemerintahannya saja, atau adalah kepentingan rakyat? Kalau saya sebagai rakyat, berarti mempertanyakan, jangan-jangan pemerintah ini nggak terlalu peduli sama rakyat. Ditambah dengan isu amandemen MPR ini, ada tendensi kepentingan, sudah jelas begitu. Artinya menjadi
apa ya, seperti momok menakutkan ya kalau memang kok amandemen ini tetap dilakukan, karena memang kalau apa ya, mainannya ini sudah konstitusi gitu, artinya ada upaya-upaya untuk menggerogoti baik itu hukum maupun apa ya, katakanlah seluruh elemen-elemen kehidupan berbangsa dan bernegara gitu, baik itu aspek sosial, ekonomi maupun politik. Nah, kemudian nih Pak, kekhawatiran itu tidak berhenti sampai di situ. Ada juga isu mengenai penguatan lembaga DPD gitu. Nah, jadi semakin bingung lagi nih gitu. Oke lah, ada PPHN akan dibangkitkan kembali. Kemudian isu mengenai masa jabatan presiden juga masih simpang siur gitu. Kemudian penguatan lembaga DPD. Menurut Abang sendiri, dengan DPD diperkuat, apakah itu istilahnya menyeimbangkan gitu? Ya, kalau dari saya ya tentang DPD ini kan menjadi suatu apa pembahasan yang cukup menarik sebenarnya, karena melihat dari beberapa kondisi kondisi pemerintahan sekarang, DPD ini terkesan dianaktirikan begitu dari pembahasan ataupun pendiskursusan mengenai pemerintahan ataupun politik, ya kan? Karena mengenai DPD ini kan menjadi suatu perwakilan dari setiap wilayah, begitu kan? Wilayah-wilayah yang akhirnya mampu untuk masuk menjadi anggota DPD, begitu. Apa sih permasalahan yang ada di daerah? Apa sih menjadi permasalahan yang ada di mungkin setiap wilayah yang ada di Indonesia? Itu kan menjadi suatu permasalahan. Namun ya yang perlu dilihat lagi adalah apakah DPD ini sebenarnya mampu nggak orang-orangnya, ya paham nggak tentang medan politik di Indonesia? Karena kan setahu saya bahwa DPD ini nggak berangkat dari partai, tapi kemudian ada perwakilan-perwakilan secara independen begitu, yang kemudian banyak masuk ke Dewan Perwakilan Daerah. Seandainya ya orang-orang perwakilan daerah ini diberi wewenang yang sangat besar, namun tidak diikuti oleh pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola atau menggunakan kekuasaan itu, saya pikir bisa jadi ada faktor kepentingan untuk mengendalikan orang-orang itu menjadi boneka. Itu masih asumsi, tapi bisa jadi ada ke sana, ya kan? Makanya itu orang-orang yang kemudian didelegasikan ke dewan-dewan perwakilan itu harus dilihat baik-baik kapasitas ataupun kompetensinya. Nah, mungkin itu dari saya. Oke. Ya, memang apa ya, DPD sendiri sejauh ini fungsinya ya kita lihat sangat minim ya. Artinya hanya sebatas untuk pembahasan, katakanlah ya, DPD hanya boleh mengikuti rapat bersama DPR mengenai otonomi daerah ataupun yang sifatnya kedaerahan. Lain dari itu menjadi kewenangan DPR. Dengan adanya penguatan lembaga DPD, oke, kita paling tidak setuju bahwa paling tidak setiap daerah yang mewakili 4 orang ini, mohon maaf, maksudnya 4 orang yang mewakili setiap daerah ini bisa benar-benar melakukan perwakilan sejatinya gitu. Karena kita lihat anggota DPR sendiri mewakili daerah pemilihannya sendiri itu juga tidak apa ya, ya katakanlah tidak memiliki kompetensi yang mendasar sehingga kepentingan partai politik itu pun kembali disisipkan, kan seperti itu ya. Kita harapkan oke lah DPD dengan adanya penguatan lembaga DPD kembali mewakili memang masyarakat di daerah. Nah, terakhir nih Bang, menurut Abang kira-kira apa pesannya ke depannya kira-kira, atau apa langkah-langkah yang perlu kita lakukan gitu kalau seandainya memang, kan ini MPR mengenai amandemen ini tidak tergesa-gesa, lagi-lagi ketua MPR mengatakan tidak terburu-buru dalam 1 tahun ke depan, artinya sampai dengan tahun 2022 MPR masih akan menyerap suara-suara gitu. Nah, ini katanya sih ya, suara-suara dari rakyat se-Indonesia. Kira-kira apa yang ingin Abang sampaikan sekiranya memang kalau MPR ini mendengar gitu mengenai amandemen ini?
Silakan. Ya, kalau dari saya yang perlu kita kritisi oleh masyarakat terhadap amandemen ini, bagi saya yang penting adalah apa sih yang menjadi narasi besar, ya latar belakang kenapa amandemen ini hadir itu perlu dipastikan. Ya, misalnya kita berbicara tentang pokok-pokok haluan negara. Saya pikir dari MPR itu harus menawarkan dulu, ya apa sih yang menjadi pokok-pokok haluan negara itu harus dibahas secara panjang dan tuntas dan juga dibuka secara umum, begitu sehingga orang-orang itu tahu gitu loh apa sih yang menjadi pokok-pokok haluan negara. Jangan sampai adanya oligarki yang hanya segelintir orang yang membahas tentang pokok-pokok haluan negara ini dan membicarakan Indonesia berapa belas tahun ke depan hanya segelintir orang, ya kan? Ya, saya pikir manusia itu bisa jadi ada kesalahan. Tapi kalau kita berbicara dalam konteks negara, wah itu perlu pertimbangan yang banyak saya pikir, ya kan? Dan semoga saja MPR memang benar-benar mau menyerap dari aspirasi dari rakyat-rakyat juga begitu. Nah, dan kedua, kita harus melihat ya siapa sih aktor-aktornya. Ya, kita harus kenali dulu ketua MPR. Siapa sih itu? Ya, siapa sih orang-orang di bawahnya, di belakangnya itu siapa-siapa aja. Sehingga kita tahu ada nggak sih kemungkinan tendensi politik, walaupun saya pikir memang ada, tapi setidaknya kita harus berhati-hati, begitu, ya kan? Jadi kita tahu ya isinya apa dan orang-orangnya itu siapa saja, sehingga kita dapat menyimpulkan, oh mungkin ini adalah jalan yang terbaik, ya. Karena kan kalau isi-isi pokok haluan negara itu kita berbicara jangka panjang, nggak hanya per periode begitu kan. Artinya, ya mungkin itu sih pesan dari saya. Oke, itu ya artinya memang tidak ada urgensinya untuk melaksanakan amandemen, apalagi usia reformasi kita masih berumur jagung ya 22 tahun dan dengan adanya pokok-pokok haluan negara menjadi kekhawatiran bahwa sistem presidensil ini rasa-rasa parlementer dan kemudian makin menggerogoti indeks demokrasi kita. Jadi seharusnya memang pembahasan-pembahasan yang amandemen ini sebenarnya tidak masalah, tetapi tidak ada urgensinya gitu. Lagi-lagi pakar hukum tata negara banyak mengatakan ini tidak menjadi urgensi untuk dilakukan pembahasan saat ini. Atau kalaupun memang ingin dilaksanakannya katakannya membangkitkan atau menghidupkan kembali pasal mengenai pokok-pokok haluan negara, mungkin bisa melalui TAP MPR, tidak perlu mengotak-atik amandemen, karena amandemen yang sudah melalui 4 kali amandemen dari tahun 99, 2000, 2001 hingga 2002 itu sudah benar-benar mencerminkan demokrasi Indonesia untuk kedepannya. Terima kasih Bang Iqbal sudah bergabung bersama Review Official pada siang hari ini. Sukses selalu buat Bang Iqbal dan teman-teman IMM Psikologi. Itu dia teman-teman semua diskusi kita pada siang hari ini bersama Bang Iqbal selaku Ketua Umum Pimpinan Komisariat IMM Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang. Lagi-lagi untuk teman-teman semua, amandemen ini menjadi menjadi satu hal kekhawatiran bagi kita semua. Karena oligarki mulai bermain pada tingkat tertinggi yaitu konstitusi. Oleh karena itu sudah seharusnya kita melakukan tindakan-tindakan atau upaya-upaya untuk bukan menggagalkan, tetapi upaya-upaya check and balance gitu, terutama civil society-nya. Saat ini yang melakukan upaya-upaya amandemen adalah political society. Oleh karena itu harus ada penyeimbangan dari kita sebagai civil society. Akhir kata, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share Review Official. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.